adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya saya undang berdiri, kita mau angkat satu buah pujian kepada Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tiba saatnya bagi kami Bapa untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Layakan kami Tuhan, ampunilah kami jikalau ada kesalahan yang telah kami lakukan yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita. Hari ini kakak akan bercerita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Adik-adik, Yesus sedang berjalan bersama para muridnya di Bukit Zaitun, di luar Yerusalem. Sudah tiba waktunya bagi Yesus untuk mengucapkan perpisahan. Kembalilah ke Yerusalem, kata Yesus kepada murid-muridnya. Tak lama lagi Allah akan mengutus Roh Kudus kepada kalian. Allah akan memberi kalian kekuatan untuk berbicara dengan berani tentang Aku dan tentang segala hal yang telah Aku ajarkan kepada kalian. Kalian akan berbicara dengan orang-orang di Yerusalem dan semua orang di dunia. Ketika Yesus selesai berbicara, tiba-tiba dia terangkat ke surga di hadapan mereka. Kemudian sebuah awan menutupinya dari mereka. Para murid mendongak ke atas dan melihat dua orang laki-laki berpakaian putih. Yesus telah pergi untuk tinggal bersama Allah, kata mereka. Tapi suatu hari nanti dia akan kembali. Para murid kembali ke Yerusalem, dan pada suatu hari mereka semua bersama-sama merayakan hari raya Yahudi. Tiba-tiba adik-adik, mereka mendengar suara seperti angin kencang bertiup masuk ke dalam ruangan. Api berkelap-kelip di sekitar kepala mereka, tapi nyala api itu tidak membakar mereka. Pada saat itu,
mereka semua mulai bicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Mereka tahu itu adalah tanda dari Allah yang memberi mereka kuasa untuk berbicara dengan berani kepada orang-orang. Para murid segera meninggalkan ruangan dan mengatakan kepada setiap orang yang mereka jumpai tentang Yesus dan hal-hal luar biasa yang telah Dia lakukan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang kita dengar hari ini, maka hal apa ya yang kita ambil sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Nah, yang bisa kita ambil adik-adik adalah yang pertama, bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga, dan tentunya Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yang telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, adik-adik, saya berharap bahwa adik-adik di rumah telah mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka kita juga akan memperoleh kemenangan adik-adik, karena kita mendapatkan bagian di kerajaan surganya Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian yang kedua yang kita bisa ambil bahwa Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, seperti halnya yang Dia janjikan sebelumnya, dan itu ditepati adik-adik sesuai dengan janjinya bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya, ya. Dan itu terbukti di mana ketika murid-murid merayakan sebuah perayaan Yahudi, maka tiba-tiba ada nyala api, dan itu merupakan sebuah tanda, dan mereka bisa berbahasa dalam bahasa lain, sehingga mereka juga ada keberanian di dalam memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Ada keberanian dalam diri murid-murid untuk memberitakan kabar baik. Nah, demikian juga dengan kita. Pastinya kita sebagai murid Yesus, maka kita tentunya juga punya keberanian untuk memberitakan siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang kita percayai. Ya, adik-adik ya, oleh karena itu Roh Kudus akan selalu menuntun hidup kita, akan selalu mengarahkan hidup kita. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan, bahkan kesedihan sekalipun, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita. Bahkan ketika kita lemah, Dia juga memberikan kekuatan kepada kita. Nah, adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Demikian kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami, untuk firman Tuhan pada malam hari ini, pada hari ini kepada kami, sungguh menguatkan kami kembali, di mana ada sebuah harapan bagi kami, bahwa Engkau Bapa di surga kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami, bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Bahkan Engkau tidak meninggalkan kami begitu saja. Bahkan Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, untuk kami bisa berani memberitakan berita keselamatan kepada banyak orang. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kasih setiamu. Tolonglah adik-adik yang saat ini mengikuti ibadah. Berkati mereka, berkati masa depan mereka. Engkau juga yang memberikan kesehatan selalu, bahkan juga dalam belajar. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati. Berkati papa mama yang selalu mendampingi adik-adik setiap hari.
Tuhan Yesuslah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita angkat satu buah pujian lagi, yaitu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.